Yo yo yo, what's up guys? Cek. Yo yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Kali ini kita malam-malam baru selesai mandi teman-teman. Obama udah tidur, Zachary udah tidur gitu ya. Lexi iseng aja sih, pada nggak ada kerjaan bikin konten ya. Udah lama nggak bikin konten ngobrol seperti ini, udah lama nggak bikin kick the ball ya. Hari ini mau bicara apa ya? Oh iya, lanjutin yang live kemarin itu ya. Kemarin itu Lexi tertarik ada kejadian yang sangat luar biasa di PON 2024 Aceh Sumut ya. Tuan rumahnya itu Aceh Sumut. Di cabur lagi ya. Iya. Cabang olahraga sepak bola ya di perempat final itu mempertemukan antara Aceh dan Sulawesi Tengah ya. Jadi ada yang menarik ya, Lexi coba lihat beritanya di sini ya di YouTube teman-teman ya. Kita coba ketik ya. Kita ketik aja sepak bola PON Aceh ya, gitu aja ya. 2024. Kita ambil dari mana ya? Dari seputar iNews. Ini aja nih ini ada 19 menit 51 viral wasit kontroversial. Jadi itu judulnya ya. Ini dari channelnya Edi3 Multimedia lah sih, Lexi ngasal aja sih ini ngambilnya ya. Ini banyak banget ya Edi3 Multimedia ya. Ini apa ya? Ini channel YouTube atau nama orang sih Edi3? Gak tahu ya. Kita coba lihat ya teman-teman kejadian seperti apa ya. Face Wash, bersihkan wajah Iklan. dari minyak dan Ini kotoran. kecengan nggak suara YouTube-nya? Menang kalah pilih main bersih. Nah, segini aja ya, coba ya. Oke. Oh, ini udah keputar. Ya, kita lihat dari awal ya. Ya, ini kondisinya di menit ke-39. Ini skor 1-0 untuk pertandingan Aceh melawan Sulawesi Tengah ya, teman-teman ya. 1-0 untuk Sulawesi Tengah di menit ke-39. Kita coba lihat ya. Terjadi cekcok nih ya. Sepertinya tuh yang bajunya ungu ini apa nih? Official ya, official dari Aceh atau Sulawesi Tengah ya. Ini kelihatan penonton ya, ini supporter melempar apa ya, aqua gitu, sampah gitu ke lapangan teman-teman. Ini harusnya nggak boleh begini sih. Ya inilah ya apa ya, supporter sepak bola Indonesia memang belum dewasa ya. Jadi bukan ada masalah, malah bikin masalahnya makin gede. Nah yang baju merah-merah ini Aceh teman-teman ya. Kalau si Sulawesi Tengahnya pakai baju putih-putih. Jadi merah lawan putih nih untuk final PON 2024. Oh ya, ungu ini official nih sepertinya. Mungkin official dari Sulawesi Tengah. Oh Aceh nih. Nggak tahu nih ada kisru apa ya, tapi mungkin ada sedikit clash tadi Alexnya nggak tahu. Mungkin di sini start dimulainya kekisruhan pertandingan ini ya. Menit 40. Saya nggak tahu di pertandingan dilanjutkan atau enggak. Nampak hakim garis dan wasit berada di tengah ya, diamankan oleh official pertandingan ya. Tiga orang pemain dari Aceh. Oh iya ini dari Sulteng nih, ini pelatihnya kalau nggak salah, protes ya. Marah juga mereka, nggak tahu kenapa. Kapten dari Aceh ya. Di steril oleh hakim garis ya. Kayaknya ada diskusi mungkin yang tentang kejadiannya, saya nggak tahu. Oke lah, dilanjutkan pertandingannya. Mungkin ini cuplikan ya, karena kayaknya videonya udah diedit nih teman-teman ya. Serangan dari Aceh kali ini ya. Oh ya, pelanggaran. Kalau ini pelanggaran sih. Sulteknya melakukan pelanggaran dari daerah pertahanan sebelah kiri tadi setelah penetrasi dari pemain Aceh ya, nomor 11 nih. Cukup bagus tadi ya. Mencoba mengirim bola di sisi kiri pertahanan dari Sulteng ya. Terpaksa dijegal tadi. Gak terlalu keras sih. Tapi memang kena kakinya, jadi di clean ini pelanggaran ya. Gak ada yang aneh sih di sini ya. Wasit juga tepat mengambil keputusan. Tidak ada kartu juga, emang gak layak kartu ya emang ini. Biasa saja pelanggarannya. Tendangan bebas ya untuk si Aceh.
Cukup bagus. Halo ya, pemain Sulteng. Belum nggak berhasil ketenang bebas dari pemain Aceh ini ya. Oh iya, ini dipotong ya. Ini Sulteng sekarang menyerang. Oh itu kena kepala men. Itu harusnya pelanggaran menurut Lexi ya. Tapi tidak di-print sama wasit. Sekilas kelihatannya pelanggaran tadi bagi Lexi. Karena bola itu masih mengarah ke penjaga gawang tadi. Ini komplain tuh dari pelatihnya si Sulteng ya. Kita coba lihat apakah ada siaran ulangannya nih. Tuh wasitnya, tuh lihat ya. Ini kan dibawa, dicip sama dia. Bola di heading, kena kepalanya teman-teman. Ini pelanggaran. Ini wasit melakukan keputusan yang salah, tidak mengambil pelanggaran bagi Sulteng ya. Harusnya Sulteng mendapatkan tendangan penalti nih teman-teman. Ini bolanya soalnya masih mengarah ke kiper ini hasil heading dari pemain Sulteng nih. Kena tadi kakinya. Harusnya ini kartu ya minimal kuning sama dapat penalti harusnya. Wah, kelihatan pelatih dari Sultengnya protes nih. Mulai kelihatan di sini ya. Wasitnya blunder. Lalu ini Aceh menyerang kembali. Ya, ini pelanggaran. Ini nggak ada yang salah ya. Ini memang pelanggaran ini. Maksudnya wasitnya nggak salah di sini. Terpaksa memang tadi didorong oleh Fatur nih nomor punggung 10 ya. 3 lawan 1 tadi padahal ya. Oh dipotong. Oke lanjut serangan dari Sulteng kali ini. Tackling bersih. Wow kena teman-teman. Pelanggaran harusnya. Loh. Kok malah jadi si Sulteng yang pelanggaran. Aneh ini. Nah ini 2 kali nih ya arti wasit blunder. Teman lihat. Oh nggak diulang tadi ya. Wah ini kacau nih. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang pelanggaran ya. Ada sedikit diving movement tadi dari pemain Aceh ya. Makanya diprotes tuh, loncat tadi dia. Ini menguntungkan Aceh ya, maksudnya mengasih tendangan bebas nih. Wah ini mulai kelihatan nih wasitnya ada sedikit pro gitu ya. Ya Alexis hanya menduga aja ya. Biarkan nanti hasil investigasi dari PSSI lah ya. Tapi kelihatan tadi pemain dari Aceh tadi berusaha untuk mencari. Memang sengaja tadi seakan-akan dia dilanggar ya. Nggak tahu nih yang ada ulangannya sih. Nggak ada kayaknya. Tapi sini masih aman nih. Pemain Sulteng nggak terlalu terprovokasi ya. Kembali nih di kotak penalti. Alexis nggak tahu nih. Wah itu ada sedikit. Ini kacau nih teman-teman. Ini pemain dari Aceh, tadi pemainnya jatuh, nggak ada pelanggaran sebenarnya, tapi kelihatan tadi pemain dari Aceh itu mengheading si pemain Sulteng nih di kotak penalti. Ini harusnya kartu kuning nih juga minimal. Intensitas kalau Lexi jadi wasit kasih kartu merah karena niatnya udah mencelakai orang, ini bahaya. Nggak tahu nih dikasih pelanggaran atau nggak sama wasit. Karena kalau dikasih pelanggaran penalti nggak ya? Iya tuh teman-teman lihat. Niatnya udah jelek sekali, bahaya ini. Ini kartu merah teman-teman kalau bagi Lexi ya. Jadi ada beberapa keputusan wasit memang sampai di menit ke berapa ini? Menit berapa ini teman-teman? Menit 66, 59 tadi. Itu pelanggaran sebenarnya harusnya ya. Atau kartu merah itu harusnya. Memang udah mulai kelihatan ya, wasitnya tuh agak-agak memberikan kelonggaran bagi Aceh untuk melakukan pelanggaran ya. Menit ke 66 teman-teman, menuju 67 nih. Apa yang terjadi? Hah? Apa ini? Apa ini kita nggak tahu. Kiper kena kartu merah, kena dianggap memperlambat gitu ya. Masih 67 coy. Wasitnya galak nih ya. Tendang. Lexi nggak tahu lah tadi kartu kuning atau enggak ya. Biasa aja sih itu tapi ya. Aceh yang kasih bola, crossing ya ke kanan ya. Jauh. Lompatan tadi ya itu masih 50-50 lah ya. Lexi juga nggak tahu itu pelanggaran atau tapi 50-50 lah itu masih oke lah ya. Tidak terlalu aneh itu sih ya karena dia tadi lompat tinggi, pemain dari Aceh sedikit menunduk. 50-50 lah ini mah. Nah ini kan nggak ada niat untuk mencederai sih ini. Ini bukan pelanggaran sih harusnya. Di clean ya. Kembali permainan atas ya. Wah, tuh. Kalau yang ini dikasih kartu.
Tadi pemain Sulteng digituin, nggak dikasih kartu. Pemain Sulteng begitu dikasih kartu. Ini terlihat memang ya ada beberapa keputusan wasit itu yang menguntungkan Aceh nih mungkin sebagai tuan rumah. Dikasih kartu kuning, lagi tuh kartu merah teman-teman. Oh I see. Wih, dahsyat ya. Menit ke-74 ada satu pemain Sulawesi Tengah yang di kartu merah ya. Karena protes berlebihan mungkin tadi. Di sini kan kartu kuning nih. Atau karena kartu kuning kedua, nggak tahu juga Lexi. Orang yang berbeda bukan ya? Ini kan nomor 20. Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya kasih kena kartu merah pemain dari Sulteng. Wow, ini keras teman-teman, Sulteng pelanggaran ini. Dikasih kartu lagi. Kartu merah langsung teman-teman. Kartu merah langsung teman-teman. Ini galak wasitnya nih menjelang akhir pertandingan di kartu merah sama dia. Oh disuruh balik. Disuruh balik sama pelatih. Ini udah kelihatan mereka mau ini. Kelihatan wasitnya ya mungkin agak sedikit jadi berat sebelah nih. 2 orang di kartu merah sama wasit. Tidak diberi peringatan. Kartu merah langsung. Diprotes sama pemain dari Sulteng. Ini udah mulai emosi teman-teman pasti di sini nih. Harusnya tetap tenang, nggak boleh nyerang wasit seperti itu ya. Kalau mau pelatih yang protes ya. Karena ini akan berdampak keributan lebih panjang lagi teman-teman. Tunggu jadi tarik nih, ya. Nomor 38 dari Sulteng nih. Ya ini emang tensinya tinggi ya. Ini masih unggul 1-0 ini Sulawesi Tengah 85 menit. Harusnya mereka lebih tenang aja. Masih ada 5 menit harusnya mereka fokus aja bertahan ya. Jangan melakukan pelanggaran seperti ini ya. Oh sebenarnya 50-50 nih teman-teman, tapi pelanggaran sih. Tapi pelanggaran itu harusnya memang pelanggaran sih. Tapi nggak layak harusnya sebagai kartu merah langsung kalau menurut Lexi ya. Harusnya sih kuning dulu lah harusnya ini. Jadi Sulteng bermain dengan 9 orang di pertandingan ini nih. 2 menit ke 85 ini. Ya. Ini pendukung Sulteng atau di sini udah protes nih kayaknya mereka udah walk out ya sebenarnya. Pelatih minta walk out ya. Di menit ke 86. Karena udah mulai kelihatan ada berat sebelah nih ya. Ada keberpihakan wasit nih. Oh gini ceritanya. Ini pelatihnya Sulteng ini kayak nggak ini ya, kayak mantan pemain nasional apa ya? Nggak asing mukanya. Ya jadi beberapa keputusan wasit tadi memang sepertinya memang terlalu berpihak ke Aceh sih memang ya teman-teman ya. Ada perlakuan yang enggak. Ini menit ke-96 teman-teman. Masih unggul 1-0 di kotak penalti, pemain Aceh menggiring bola di kotak penalti. Bukan pelanggaran. Wasit menunjuk titik putih. Ini puncak kemarahan dan itu dipukul. Wasit akhirnya dipukul oleh pemain dari Sulteng. Ya jadi ada satu pemain dari Aceh memang melakukan penetrasi di kotak penalti. Ada 3 orang yang mengawal dia. Tapi sepertinya pemain Sulteng juga tidak mau ngambil resiko. Mereka hanya melihat saja, tidak mau langsung mengambil tackling atau sliding ya. Mereka biarkan saja pemain ini bergerak. Tapi diving, pemain dari Aceh-nya Lexi pastikan itu diving tidak kena sama sekali. Ya ini acting ya teman-teman ya. Tidak terjadi apa-apa sebenarnya, tidak mengenai. Ini benar-benar wasit kontroversial, benar. Mereka memang mencari penalti teman-teman. Memang sengaja melakukan itu, diving dan itu di... Tapi satu hal yang salah dari pemain Sulteng ya. Mereka memukul wasit tadi teman-teman. Dia mukul wasit dengan sangat parah ya. Ini tetap
tetap harus diganjar dengan hukuman si pemain dari Sulteng ya. Jadi tidak ada ampun lah bagi tindakan kekerasan di sepak bola oleh siapapun ya. Tampak penonton juga udah mulai kisru ini. Dikelilingi supaya jangan dilihat, mungkin ada pingsan atau gimana, kita nggak tahu apakah berdarah segala macam ya. Tapi tadi parah memang dipukul tadi, langsung wasitnya terjengkang teman-teman ya, terjungkal tadi. Ini ya kejadian teman-teman ya. Nih, satu. Nih dia bawa bola, drag sama dia, tidak diapa-apain oleh pemain Aceh. Nih ditarik ke belakang. Nih kakinya dia malah menginjak kakinya pemain dari Sulteng tuh. Kelihatan nggak kalau di kamera? Nanti teman-teman lihat deh di YouTube-nya Editri Multimedia. Itu kakinya nginjak sepatunya pemain Sulteng malah. Lihat, dia langsung menjatuhkan dirinya teman-teman di sini. Tidak ada diapa-apain oleh pemain Sulteng. Dia menjatuhkan dirinya tuh, dia loncat. Dia loncat ke badannya pemain Sulteng ini yang di depan ini. Sementara pemain Sulteng ini menghalau bola, kena bolanya dengan kakinya. Dia pura-pura jatuh, kakinya terlipat. Emang ini udah acting teman-teman. Ini gaya diving ya. Gaya diving dan wasit secara manis menunjuk berlari menuju titik putih penalti. Ya. Lalu pemain dari Sulteng ini yang di depan wasit ini mengambil tangannya. Oh, tangannya ke belakang teman-teman. Ini pukulan yang benar-benar kencang sekali ya. Kalau kita mukul tangan dari belakang itu powernya sangat besar teman-teman. Dipukul tuh, ya, tuh. Tangannya udah kelihatan di dadanya ya. Dipukul, ditonjok ini teman-teman. Niatnya mau nonjok, tapi sepertinya nggak kena tonjokan. Jadi kena bagian tangan sini nih ya. Kena dagunya. Ke knock out langsung ini. Ke knock out UFC ini teman-teman. Tapi ini parah sih ya. Ini nggak boleh dimaafin juga sih. Maksudnya harus kasih hukuman berat juga. Tapi wasit ini perlu diinvestigasi. Dipukul, kena, wasitnya kelihatan ngambang, jatuh, mendarat kaki kanan duluan, jatuh mengenai punggungnya. Kelihatan dia memang udah nggak sadar di sini. Saat dipukulnya dan jatuh dia nggak sadar, punggungnya kena ke rumputnya dengan keras, kepalanya juga kena. Lalu dia terkapar, menghadap samping. Pingsan teman-teman. Itu tangannya nggak bergerak. Kemungkinan dia bisa koma nih. Nggak tahu ya sebenarnya gimana ya. Tapi dia tadi nggak sadarkan diri tuh. Ada ambulans masuk 2. Gila sih ini. Kasih cepatin aja ya. Dia ada terjadi protes di Acehnya. Kita nggak tahu nih Acehnya siapa. Wasit diamankan. Oh masih aman nih wasitnya teman-teman. Masih bisa sadar kok dia. Ternyata aman kok. Masuk lapangan. Di kartu merah teman-teman. Pemain dari Sulteng. Nomor punggung 15 ya. Beb, aku lagi rekaman. Gak apa-apa masuk aja. Ini Mewi belum tidur dia ternyata. Kira udah tidur. Jadi ini akhirnya menghadiahkan penalti buat Sulteng ya setelah di menit keberapa ini kita coba lihat. Tendangan penalti buat Sulteng. Mana menitnya nih kok nggak ada? Kamu tahu kejadian ini nggak? Hah? Tahu ya. Ini menit keberapa nih teman? Solexnya udah habis harusnya waktunya nih. Penalti untuk Aceh ya. Sorry, bukan Sulteng. Penalti untuk Aceh dengan skor 1-0 supaya Sultengnya unggul ya. Di menit 117. Ngeri nih. Dapat ditepis teman-teman. Dapat ditepis. Oleh kipernya Sulteng. Lexi nggak tahu nih ditepis. Ternyata ketepis loh. Masih 1-0 untuk keunggulan Sulteng. Masih pertandingan dilanjutkan nih teman-teman. Dihalau. Sulteng masih menyerang. Dapat ditangkap tuh. Pemain Sulteng tadi ditendang kipernya oleh pemain Aceh ya. Sengaja tadi dendang itu sepertinya. Tendangan sudut untuk Aceh nih. Ini udah 122 teman-teman. Belum selesai. Lanjut terus. Dihalau lagi. Wah, pelanggaran lagi teman-teman. Ya itu bolehlah. Gak apa-apa dibilang pelanggaran. Ini kayaknya wasit cadangan tadi, bukan wasit yang pertama tadi nih teman-teman. Tendangan bebas untuk Aceh ya. Handsball dari pemain Aceh sebenarnya.
Gak handsball sih. Serangan dari Aceh kali ini masih di kotak penaltinya dengan kondisi berapa pemain di Sulteng ini 8. Penalti lagi dong teman-teman. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi nih? Lexi nggak tahu. Ulangin dikit. Apa ini terjadi? Oh, handsball ya. Oh, handsball teman-teman. Handsball. Ngelihat kena sikutnya pemain Aceh ini. Pemain Sulteng maksudnya. Di menit ke 123. Penalti lagi buat Aceh. Tapi nggak kelihatan dengan clear tadi sebenarnya apakah itu handsball atau tidak ya. Tapi sekilas kelihatan mengenai siku dari pemain Sulteng. Ngeri. Pantas saja nih rusuhnya luar biasa ini. Coba kita lihat gerakan lambat. Hup. Kena kakinya, ngangkat. Kena nggak ya? Saya juga nggak tahu tuh. Mungkin kena sih teman-teman. Mungkin kena sih. Kena sih. Wasit dekat juga di situ, dia ngelihat posisinya juga enak. Tendangan penalti kembali untuk Aceh di menit 124 ya. Saat Sulteng udah unggul 1-0 ya teman-teman ya. Oh, di sini satu samanya. Ini makanya si Sultengnya protes ya. Ya, wajar lah, cukup menegangkan ini teman-teman. Oke, ya. Kelihatan nggak di situ teman-teman ya? Mudah-mudahan kelihatan lah. Sekilas kelihatan. Oke, ini tendangan penalti diambil oleh pemain Aceh ya. Dan gol teman-teman ya. Ini gol. Dan di menit ke 125 skor 1 sama. Akhirnya Aceh bisa menyamakan kedudukan, ini tuan rumah ini teman-teman ya, rame nih. Langsung stadion bergemuruh ya. Karena Aceh bisa comeback dengan 1 sama. Setelah banyak terjadi drama tadi ya, beberapa pemain dari Sulteng di kartu merah teman-teman. 3 kartu merah sih kalau keterangan tadi ya. Di sini ada 2 penalti buat Aceh ya. 3 kartu merah untuk Sulteng. Eksekusi penalti yang begitu dingin, tenang dan terarah ya. Kiper dari Sulteng tuh nggak bisa menebak arah ya. Padahal sedikit pelan tadi, tapi bagus banget penempatan bola dari pemain Aceh ya. Kita coba lanjutin, ada apa nih? Nangis nih pemain Sulteng ya. Itu jadi protes ya. Mereka masih protes. Iya, gitu deh teman-teman ya. Pertandingan antara Aceh melawan Sulteng ya sangat-sangat disayangkan. Yang pertama ini adalah PON. PON itu yang main di situ adalah pemain-pemain masih muda-muda lah ya, 20 tahunan lah. Yang sangat disayangkan yang pertama kalau ngelihat dari pertandingan tadi memang terlihat wasit itu memihak tuan rumah. Ya. Banyak keputusan yang salah. Banyak keputusan yang menguntungkan Aceh ya. Sampai tadi ada beberapa kartu merah langsung ya tadi diberikan kepada wasit, ada sekitar 3 kartu merah tadi. Dan dari pertandingan ini Aceh mendapatkan 2 penalti, 1 gagal dan akhirnya 1 tadi bisa menyamakan kedudukan. Yang sangat disayangkan itu 1 pertama kinerja dari wasitnya gitu ya. Ini biarlah diinvestigasi sama PSSI, tapi Lexi tidak heran kalau wasit di Indonesia itu memang amburadul. Maksudnya tuh apa ya? Nggak cuma di pertandingan PON loh. Ya di Liga 1, Liga 2, Liga 3 dari dulu tuh banyak banget dan sepertinya hilang ditelan angin aja kalau udah ada kejadian seperti itu. Bahkan di pertandingan grassroots juga ada. Lexi pernah ngalami dulu zamannya IJSL. Zamannya dulu di IJL tuh waktu yang kemarin nih, yang waktu Obama masih di Serpong City ya, itu ada wasitnya cewek itu.
itu memberikan tendangan bebas buat apa ya, lawannya Serpong City waktu itu, nggak usah disebutkan lah SSB-nya mana ya, sehingga mendapatkan tendangan bebas dan akhirnya menjadi gol gitu. Itu gol kemenangannya mereka. Ada seperti itu. Tapi ya udah, itu biarlah urusannya PSSI. Ya kita kalau saran dari Lexi sih harus ada pengawas pertandingan yang independen ya. Mungkin kalau bisa dari PSSI langsung gitu, jangan dari panitia lokal. Ya setiap kali ada pertandingan penting, apalagi setingkat nasional begini. Terus yang kedua yang lebih problem lagi adalah kok bisa ya pemain kita sampai segitu emosinya sampai mukul wasit. Aduh ngeri banget. Apapun itu nggak bisa dibenarkan ya, itu attitude ya teman-teman ya. Ya kalau itu masih kejadian apalagi pesepak bola muda, artinya memang masih banyak banget PR sepak bola di negara kita gitu. Gimana kita mau berjaya ya kalau misalnya pemain-pemain muda kita tuh punya apa namanya ya, mental yang jelek seperti itu ya, itu nggak dibenarkan. Jadi sekali lagi ini buat SSB gitu ya, atau klub lah, perlu mungkin memberikan apa ya, SSB lah terutama ya, memberikan pendidikan, bukan pendidikan sih, pelatihan karakter lah ya, sebagai pesepak bola yang baik itu seperti apa. Karena terus terang kalau Lexi lihat di sosial media luar sana gitu ya, tentang pembinaan sepak bola usia dini atau grassroots itu, atau misalnya ada testimonial dari talent squad grassroots yang mencari pemain-pemain berbakat untuk masuk ke klub profesional. Yang pertama sekali mereka lihat itu bukan skillnya, tapi attitude-nya. Ya, attitude di dalam lapangan pada saat pertandingan, kepada pelatih, kepada lawan maupun kepada teman sendiri. Attitude pada saat merayakan gol bersama teman-teman itu juga dilihat. Terus attitude saat kebobolan itu juga dilihat tuh. Ya, setelah mereka melihat attitude, baru yang lainnya tuh ya, yang mereka cari ya, baru skill. Tergantung posisinya ya. Kalau misalnya sayap itu harus cepat, misalnya terus back itu harus punya bisa tenang gitu dan lain-lain lah ya. Itu pilihan selanjutnya. Tapi attitude nomor 1. Nah, ini di kita ini masih PR lah ya, karena memang nggak cuma di tingkat nasional seperti ini, bahkan di tingkat grassroots itu rusuhnya itu parah banget gitu ya. Kalau Tarkam kan udah biasa ya, tapi ini di pertandingan grassroots kok, kayak kemarin di Tangerang Junior League juga ada tuh yang ribut kan ya. Tapi ya di balik itu artinya ini PR bersama. Kalau Lexi bilang PR-nya ada 2 bagi anak-anak muda SSB, orang tua dan SSB, ya kan? Kenapa? Karena anak-anak kita ini latihan bola di SSB itu latihan bolanya di SSB, terus setelah itu mereka pulang ke rumah. Jadi waktu mereka habis untuk ketemu sama pelatihnya di SSB dan ketemu orang tua kan gitu. Ya jadi pelatih itu punya tanggung jawab untuk membentuk karakter dan attitude anak-anak ini gitu ya. Jadi mungkin SSB itu perlulah ya diakreditasi lah ya, apakah ada konten-konten pelatihan terkait dengan attitude atau pengembangan attitude pemain atau karakter pemain gitu ya. Itu perlu dipikirkan ya, jangan hanya masalah vilanesia yang terkait dengan teknis pelatihan atau drill segala macam, tapi pendidikan karakter itu mungkin perlu ditambahkan ya. Ada beberapa SSB yang Lexi lihat udah mulai memasukkan tuh classroom terkait dengan pendidikan karakter itu ya. Mungkin boleh disebarkan ke seluruh SSB ya. Nah, jadi ini PR kita bersama ya sebagai orang tua ya teman-teman ya. Kasih taulah anak-anak kita bahwasanya sepak bola nggak sekedar hanya main bola, tapi juga ada kebersamaan bersama teman-teman gitu ya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati melawan kita, dan meraih kemenangan dengan cara-cara yang baik gitu. Nah kayak tadi itu juga kayak diving begitu, itu siapa sih yang ngajarin gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita ada teknologi VAR, tolong dimanfaatkanlah VAR ya. Terus kalau misalnya ada rekaman video seperti ini, pemain yang tidak ketahuan pada saat pertandingan melakukan diving, pada saat ketangkep sama kamera, itu harusnya dikasih hukuman. Ya karena kalau dibiarkan, itu akan menjadi kebiasaan. Karena bagaimanapun juga, wasit itu kan manusia yang bisa lengah ngelihat situasi, atau manusia yang kadang-kadang juga bisa memihak gitu. Nah, itu yang Lexi bilang tuh jadinya, sorry.
Keputus ya, itunya rekamannya 30 menit. Alexei kembali lagi tadi gini, terkait dengan yang tadi diving itu juga nggak benar tuh bagi pemain bola ya. Siapa yang ngajarin itu? Apakah pelatih gitu ya? Enggak ya. Ya namanya wasit kan itu juga manusia ya. Dia bisa lengah tidak melihat diving itu gitu ya. Atau mungkin wasit itu juga bisa jadi dia memihak ya, dia disuap gitu ya. Match fixing lah gitu ya. Itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ketangkap kamera seperti ini, harusnya kita berani ngasih hukuman tuh bagi orang yang melakukan diving. Udah mulai harus begitu, men. Apalagi anak muda gitu, Mak. Kedepannya mereka akan bersaing bukan hanya di Indonesia ya, tapi dengan orang-orang luar sana ya. Jangan bikin malu negara kita gitu. Jadi bolehlah dikasih hukuman sehingga apa? Kita semua menjadi pengawas bagi ekosistem sepak bola kita. Ya Mewi ya, gitu ya Mewi ya. Mewi mau ngomong sesuatu nggak? Mewi itu gelap-gelapan teman-teman lagi pakai body lotion ya. Ya oke itu aja dari Lexi malam ini ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ingetin anak-anak kita meraih kemenangan atau menjadi lebih baik itu bukan dengan cara-cara yang curang. Itu poinnya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you guys.